warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabriana, SST MKEP, NIDN 0922068908. Saya adalah dosen pada program studi sarjana kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Bidang ilmu saya adalah kebidanan. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas yang merupakan mata kuliah wajib dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia dengan kode mata kuliah BDT7235 bobot SKS 4 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang diprogram oleh mahasiswa kebidanan pada semester 8. Capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri dari aspek sikap 2, 4, 5, 6, 8, aspek pengetahuan 1, 12, aspek keterampilan umum 1, 2, 5, keterampilan khusus 1, 3, dan 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti program studi yang tujuannya mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah pengertian konsep pelayanan komunitas, asuhan kebidanan berbasis komunitas, komunitas dan budaya, program terkait kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, pelayanan kebidanan komunitas, analisis sosial komunitas, analisis situasi di komunitas, diagnosis komunitas, pengelolaan masyarakat di komunitas, advokasi, negosiasi di komunitas, membangun kemitraan di komunitas, pencatatan dan pelaporan di komunitas. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah saya dan tim, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, case study, problem based learning. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester di awal pertemuan, saya memperkenalkan diri, menciptakan suasana keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk diskusi dengan tujuan capaian pembelajaran perkuliahan tercapai dalam bentuk diskusi. Setiap diskusi saya memberi motivasi kepada mereka untuk belajar lebih aktif berkomunikasi, khususnya dalam memecahkan setiap studi kasus sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP. Selanjutnya, saya diskusi mengenai kesepakatan kontrak perkuliahan selama satu semester dan juga mengenai kriteria penilaian. Sebagai bahan referensi pembelajaran ke mahasiswa, menggunakan beberapa sumber seperti textbook, e-book, artikel yang digunakan untuk mencari topik yang menarik dan dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Di awal pertemuan, terlebih dahulu saya melakukan review materi yang tujuannya mengingat kembali materi pembelajaran pertemuan sebelumnya dan akan dilanjutkan materi pertemuan minggu berikutnya. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 15%, tugas 15%, kehadiran 15%, keaktifan mahasiswa 15%, dan sikap mahasiswa 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Siang. Ya, jadi hari ini kita akan mulai perkuliahan, di mana perkuliahan kita ini adalah perkuliahan yang pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga. Jadi minggu lalu kita sudah masuk mata kuliah apa? Ada yang ingat mengenai konsep pelayanan komunitas, ya betul ya. Jadi konsep pelayanan kebidanan komunitas itu yang kita sudah pelajari. Yang pertama apa? Pengertian konsep pelayanan kebidanan komunitas. Yang kedua apa? Sejarah pelayanan kebidanan komunitas. Oke, yang ketiga? Tujuan pelayanan kebidanan komunitas. Ya, mantap. Ingat ya semua ya. Ya, yang keempat apa? Prinsip pelayanan kebidanan komunitas. Oke, jadi prinsipnya sudah kita pelajari bagaimana prinsip pelayanan kebidanan komunitas. Jadi yang apa lagi? Masih ada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai apa? Oke, faktor-faktor apa saja ya? Ya, jadi pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari konsep pelayanan kebidanan komunitas. Ya, oke. Jadi sebelum saya lanjut untuk pertemuan ketiga kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan absen dulu, ya. Oke. Iya. Atas nama Eva Yanti, hadir Bu. Oke, hadir ya. Al-Ningsi, hadir Ibu, hadir. Oke. Ayu Amraini, hadir Ibu. Oke. Ya, jadi absen telah selesai. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, yang mana kita akan membahas tentang asuhan berbasis komunitas. Pengertian, ya. Jadi pengertian asuhan kebidanan berbasis komunitas. Ada yang bisa baca? Baik, di sini kita akan asuhan kebidanan berbasis komunitas adalah upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan oleh bidan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan masalah kesehatan dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan sesuai dengan budaya setempat. Ya, jadi ini adalah pengertian pelayanan kebidanan komunitas. Jadi di mana seorang bidan ini, bagaimana dia akan melayani pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tempatnya berada di komunitas. Ya, mulai dari bagaimana dia mencegah, ya, bagaimana dia akan melakukan pengobatan, bagaimana dia akan melakukan penanganan, ya. Jadi itu semua adalah lingkup dari seorang bidan yang bertugas di komunitas, ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dan manfaat berbasis komunitas. Tujuannya ini adalah di mana asuhan kebidanan yang berbasis bukan angka kematian ibu dan anak. Itu tujuan utama seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas. Bagaimana angka kematian pada ibu dan anak itu bisa menurun, ya, bisa menurun, bukan meningkat, ya, di mana bidan sebagai penghubung, ya, penghubung antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan lainnya. Itu adalah perannya seorang bidan. Jadi bagaimana misalnya, ya, misalnya di komunitas itu ada masalah yang terjadi sehingga masalah tersebut perlu ditangani oleh fasilitas kesehatan lainnya. Ya, kita di situ perannya untuk sebagai penghubung, memfasilitasi, ya, memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan lainnya. Ya, itu juga perannya sebagai seorang bidan, ya. Oke. Selanjutnya, peran bidan sebagai masyarakat. Ya, jadi bidan itu harus menjalin, ya, atau kerjasama dengan stakeholder, ya, atau mitra
kerja. Jadi bidan itu tidak bergerak sendiri, tapi bidan itu mempunyai mitra kerja. Ya, ada mitra kerjanya. Nah, mitra kerjanya siapa saja? Nah, bisa siapa? Tokoh masyarakat, betul. Siapa lagi? Kader, betul. Siapa lagi? Penggerak masyarakat. Jadi bidan itu bagaimana bisa dalam bermitra, ya, dalam bermitra tujuannya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, seperti itu ya. Sasaran kebidanan komunitas. Ya, sasarannya itu siapa saja sih? Ibu. Ya, ibu. Siapa lagi? Anak, keluarga, kelompok penduduk, masyarakat. Iya, betul ya. Jadi sasaran seorang bidan di komunitas itu pertama ibu. Kenapa ibu? Karena ibu mulai dari masa prakonsepsi, perencanaan kehamilan, ibunya hamil, ibunya bersalin, ya, ibunya pasca persalinan, ya, menyusui, keluarga berencana, masa interval, dan sampai menopause itu merupakan sasaran bidan di komunitas pada seorang ibu. Selanjutnya anak, ya, anak ini mulai dari janin, ya, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, dan anak prasekolah itu juga merupakan sasaran bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Oke, paham? Oke. Lanjut keluarga. Ya, keluarga itu terdiri dari suami, anak, keluarga besar, kakek, nenek. Jadi itu juga bisa merupakan sasaran seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas. Ya, selanjutnya masyarakat. Ya, masyarakat yang ada di desa, masyarakat yang berada dalam batas wilayah itu juga merupakan sasaran bidan. Ya, jadi sasaran bidan dalam pelayanan kebidanan komunitas itu mulai dari ibu, mulai dari keluarga, ya, anak, dan masyarakat. Itu merupakan semuanya sasaran bidan di komunitas. Oke, selanjutnya bagaimana strategi implementasi di komunitas? Ya, strateginya itu yang pertama apa? melakukan pemetaan wilayah dan identifikasi masalah kesehatan. Ya, jadi bidan itu jika di desa dia akan melakukan pemetaan. Ada petanya, peta desa, ya. Jadi di peta desa itu dia akan memberikan tanda-tanda. Oh, di rumah ini ada ibu hamil misalnya. Ya, sehingga bidan itu akan mengidentifikasi, ya. Oh, di sini ada ibu hamil, dia akan melakukan kunjungan, dia akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi bidan ini yang akan langsung ke masyarakat. Karena biasanya di masyarakat, apalagi masyarakat desa sangat terpencil, itu aksesnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan itu. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu Menjalin kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat. itu juga strateginya seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas. Dia harus mengkader, ya, mengkader yang menjalin kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat. Ya, itu bidan tidak bisa bekerja sendiri jika berada di komunitas, karena ada mitra kerjanya, ya. Dengan tujuan yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak di komunitas. Oke, selanjutnya yang ketiga, strategi yang ketiga, Memberikan pelatihan kepada kader dan keluarga. Oke, jadi bidan itu bisa memberikan pelatihan kepada kader, ya, memberikan pelatihan kepada kader. Bagaimana kader ini bisa mengajak masyarakatnya, misalnya untuk datang diberikan misalnya penyuluhan, ya. Ya, peran kader juga penting karena kader ini berasal dari masyarakat juga, ya, yang dekat dengan masyarakat. Jadi peran kader ini sangat penting dalam kerja seorang bidan, ya. Terus selanjutnya kader ini bisa diberikan edukasi, ya. Biasanya ada pelatihan yang diberikan
melayani pelayanan kesehatan di komunitas. Oke, selanjutnya strateginya yang berikutnya apa? Mengadakan posyandu, kelas ibu hamil dan kunjungan rumah secara rutin seperti posyandu dan kelas ibu. Oke, jadi strategi bidan juga itu bisa mengadakan posyandu. Jadi posyandu itu tergantung ya daerahnya. Nah, jadi biasanya posyandu itu dilakukan sekali sebulan, ya. Ya, di sini juga peran kader yang penting, ya. Bagaimana kader ini mengajak masyarakat untuk melakukan posyandu kepada bayi, ya. Jadi ibunya ini yang didekati supaya ibunya mau mendatangkan bayinya, mendatangkan anaknya untuk diberikan imunisasi di posyandu. Bidan juga ini di strateginya yang berikutnya adalah bidan melakukan kelas ibu hamil. Ya, bagaimana kelas ibu hamil supaya ibu hamil yang ada di desa tersebut atau yang berada di komunitas bisa datang untuk melakukan kelas ibu hamil, ya. Seperti misalnya senam hamil, ya. Nah, itu ada kelasnya. Terus selanjutnya bidan ini juga melakukan kunjungan rumah, ya. Ini penting dilakukan oleh seorang bidan yang berada di komunitas untuk melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini secara rutin dilakukan, ya, dilakukan oleh seorang ibu, ya. Bagaimana supaya mudahkan? Oh, ibu ini. Jadi bidan itu harus berbaur juga dengan masyarakat, ya. Jadi dia lebih tinggi ininya, ya, sosialisasinya, ya. Terus selanjutnya memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan, apa saja yang ini, jadi seorang bidan itu selalu melakukan monitoring, ya, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan di komunitas. Ini adalah strategi implementasi atau penata laksanaan yang dilakukan seorang bidan di komunitas. Oke, selanjutnya tantangan bidan dalam penerapan pelayanan komunitas. Ya, ini merupakan solusi optimal dalam pelayanan komunitas. Yang pertama itu peningkatan kapasitas bidan komunitas menjadi langkah awal yang sangat penting, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan dan intensif bidan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi. Jadi bidan itu zaman sekarang adalah zaman teknologi. Jadi bagaimana komunikasi antara bidan dan masyarakat ini dipermudah, ya. Bagaimana caranya? Ya, bidan bisa membuat grup WhatsApp misalnya, ya, grup WA. Jadi dengan adanya grup WA itu bisa memudahkan dalam men-sharing, ya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi karena saya rasa semua masyarakat itu sudah memiliki handphone, ya. Jadi harus tetap memanfaatkan teknologi dan informasi dan digital yang ada saat ini, ya, untuk memudahkan kita dalam memberikan pelayanan asuhan, ya. Ada juga aplikasi-aplikasi itu, aplikasi yang bisa kita download, ya. Misalnya aplikasi untuk menghitung kehamilan, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kehamilan sesuai dengan gestasi, itu juga bisa diakses sekarang oleh masyarakat, ya. Oke, sekarang ini adalah studi kasus, ya. Studi kasus, silakan dilihat baik-baik studi kasusnya. Saya akan membagi 4 kelompok, ya. Kelompok pertama dari kasus tersebut, ya, kelompok akan membahas tentang bagaimana sih seorang bidan sebagai pendidik berdasarkan kasus tersebut. Silakan dibagi per kelompok 4. Kelompok sebagai pendidik, yang kedua kelompok sebagai pelaksana pelayanan, kelompok ketiga itu adalah bidan sebagai advokat, kelompok 4 itu adalah bidan sebagai penggerak masyarakat. Jadi saya bagi kelompok, silakan diatur posisi duduknya. Sudah diskusi? Sudah. Saya ingin mendengarkan bagaimana peran sebagai seorang bidan sesuai dengan kasus yang ada. Oke, kita mulai pertama dari kelompok peran bidan sebagai seorang pendidik. Silakan. Baik, saya silakan. Oke, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi kami sudah melakukan diskusi dan saya akan memberikan hasil diskusi kami. Jadi sebelumnya saya berkebut mengenai studi kasusnya. Jadi studi kasusnya di atas itu seorang perempuan umur 26 tahun
D1, P1 A0, prestasi 36 itu dikunjungi bidan ke rumahnya yang berada di desa sangat terpencil. Nah, hasil anamnesis itu mengatakan bahwa sering merasa cemas dengan kehamilannya, kemudian sering pusing dan mengonsumsi nasi dicampur garam dan air putih. Kemudian mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa kehamilan. Nah, bagaimana peran bidan sebagai seorang pendidik? Nah, seorang bidan itu sangat bertanggung jawab sebagai seorang pendidik, tidak hanya sebagai pelaksana pelayanan atau sebagai advokat atau sebagai penggerak masyarakat, tapi kita sebagai seorang bidan itu juga sebagai seorang pendidik, di mana dari contoh kasus studi kasus ini kita mampu memecahkan sebagai seorang bidan, mampu memberikan solusi. Dan itu saja dari kelompok kami. Oke, beri aplaus dulu. Nomor 1 telah menjelaskan bagaimana peran seorang bidan sebagai pendidik sesuai dengan kasus di atas. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok peran bidan sebagai pelaksana pelayanan. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami kelompok 2, yaitu peran bidan sebagai pelaksana pelayanan. Nah, dari kasus tadi mengatakan bahwa seorang perempuan umur 26 tahun dengan D1 P0 prestasi 36 minggu. Nah, bagaimana peran bidan sebagai pelaksana pelayanan? Nah, yang kita ketahui peran bidan sebagai pelaksana pelayanan itu contohnya melakukan kunjungan pada ibu hamil. Kita mencari jalan keluar bagaimana supaya ibu hamil ini tidak merasa cemas. Kita jelaskan pada ibu hamil bahwa kehamilan itu adalah hal normal. Terus kita juga mengatasi masalah yang dirasakan pada ibu hamil, yaitu ibu merasa cemas. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Peran bidan sebagai advokat. Aginas Indonesia yang penulisnya itu Rangga Bayu Satriadi dan Yuda Nurdian pada tahun 2024, di mana jurnal ini berjudulkan pendampingan penanganan TANKES melalui program kerja asistegi di Desa Karangrejo, di mana tujuannya dari program kerja ini adalah untuk melakukan mengevaluasi sebuah efektivitas. Program asistegis ini adalah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga kesadaran terkait asupan gizi serta mengurangi angka TANKES di desa tersebut. Nah, anak protein ini berfungsi sebagai zat pembangun, di mana dia yang membangun sel darah merah, membentuk HB, sehingga komponen-komponen tersebut yang akan memenuhi kebutuhan zat besi atau sel darah merah di dalam tubuh ibu, sehingga dia tidak anemia. Teman saya akan menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu peran bidan sebagai penggerak. Nah, jadi kita sebagai bidan itu harus memiliki jiwa strategis atau pemikiran strategis, di mana kita itu harus yang pertama-tama itu kita mendekatkan diri pertama itu kepada yang berpengaruh di masyarakat. Contohnya seperti tokoh agama. Jadi kita sama-sama telah membahas ya, berdasarkan dari studi kasus ini kita telah membahas bersama bagaimana peran sebagai seorang bidan. Berdasarkan dari hasil diskusi kalian, saya menganggap bahwa kalian semua mengerti yang telah saya sampaikan mengenai tentang peran bidan di komunitas, karena berdasarkan dari studi kasus tersebut. Penelitian yang telah saya lakukan ya, ini adalah penelitian saya berdasarkan dari kasus ini, bagaimana masalah yang dialami oleh seorang ibu ini. Menurut penelitian yang telah saya lakukan, bagaimana pengaruh endorfin message dan dukungan suami terhadap kecemasan ibu hamil trimester 3 itu penting dilakukan ya. Bagaimana pengaruhnya, dan hasilnya ada pengaruh antara endorfin message dengan kecemasan pada ibu hamil ya, dengan dukungan suami. Jadi dukungan suami itu sangat penting ya, sangat penting sesuai dengan kasus yang ada di sini ya, untuk menurunkan kecemasan ibu. Ya, begitu pun juga dengan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan juga itu ternyata dukungan suami itu dari sebelum dilakukan message endorphin ya, sebelum dilakukan pemberian pengetahuan atau penyuluhan mengenai endorphin message, ternyata hasilnya dukungan suami itu meningkat setelah dilakukan penyuluhan tentang dukungan tentang endorphin message, dan suami juga terlibat dalam
kehamilan ibu, sehingga dengan adanya endorphin message yang dilakukan oleh seorang suami ini dapat menurunkan kecemasan ibu dan menurunkan nyeri yang dirasakan oleh ibu hamil khususnya trimester ketiga. Ya, ada juga ya kontra dan indikasinya. Jadi kontraindikasinya itu endorphin message tidak boleh dilakukan pada ibu hamil di bawah umur kehamilan 36 minggu. Ya, jadi yang boleh dilakukan endorphin message itu adalah ibu hamil yang kehamilannya lebih dari 36 minggu. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita sebagai seorang bidan dapat menyikapi jika ada seorang ibu dan keluarga yang tetap mempertahankan budayanya meskipun budaya tersebut sangat berdampak bagi kesehatan. Oke. Ya, jawabannya bagus sekali ya, karena ini biasanya yang terjadi di masyarakat. Ya, di mana masyarakat itu masih kental dengan budaya, ya, masih kental dengan adat istiadat, atau masih kental dengan katanya nenek-neneknya, ya. Jadi bidan di sini, jika budaya tersebut bisa mempengaruhi kesehatan, ya, mempengaruhi kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, itulah perannya sebagai seorang bidan, ya. Bagaimana memberikan edukasi, ya, memberikan pengetahuan kepada ibu dampak yang akan terjadi kepada ibu jika budaya tersebut tetap dilakukan. Ya, apa dampaknya? Ya, bisa dijelaskan ya dengan memberikan riset atau hasil penelitian atau teori. Kita bisa menjelaskan kepada ibunya bahwa budaya tersebut ibu, jika kita tetap lakukan itu akan berdampak kepada kesehatan. Ya, contoh kasusnya seperti tadi ya. Contoh kasus yang tadi ini budayanya adalah ibu dilarang mengkonsumsi ikan selama hamil, ya. Mungkin tantangannya jika ibu hamil mengkonsumsi ikan, bayinya mungkin bisa amis, ya, bau amis. Jadi kita bisa memberikan hasil penelitian bahwa ikan itu sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil, ya. Oke. Protein itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Jika memang ibunya tetap keras, ya, atau keluarganya tetap keras dengan pantangan tersebut, kita sebagai seorang bidan bisa memberikan edukasi untuk mengganti sumber protein dari makanan yang lain, ya. Misalnya ada ayam, telur, ya, untuk protein dari hewani, ya. Untuk nabati bisa dari tahu tempe, ya, kacang-kacangan, ya, itu bisa dijadikan alternatif. Oke, sampai di sini bagaimana pertanyaannya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya, kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini yaitu di mana asuhan kebidanan berbasis komunitas ini merupakan pendekatan yang sangat penting, ya, sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, bidan tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. Ya, oke, demikianlah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.